kita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, sebelum menyimak pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti pada video pembelajaran, silakan kalian siapkan dahulu alat tulis dan buku catatannya, sehingga kalian dapat mencatat hal-hal penting yang akan saya sampaikan dalam video pembelajarannya. Dan jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk itu silakan kalian simak pada video tayangan pembelajaran berikut ini. Sekarang kalian masih mempelajari tentang materi teks laporan percobaan. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang mengidentifikasi informasi laporan percobaan dan menyimpulkan informasi yang terdapat pada teks laporan percobaan. Nah, kali ini kalian akan mempelajari tentang menelaah struktur dan kebahasaan pada teks laporan percobaan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Untuk kompetensi 4.2 yaitu menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan, baik itu secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kalian dapat memahami struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan, terus kalian dapat menelaah struktur dan kebahasaannya, terus kalian dapat memahami cara penyusunan teks laporan percobaan. Yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu dapat menyajikan teks laporan percobaan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, untuk struktur teks laporan percobaan itu ada dua. Yang pertama itu pernyataan umum dan yang kedua uraian. Nah, pernyataan umum ini yang dimaksud pernyataan umum yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, tumbuhan, alam, dan yang lainnya. Biasanya untuk pernyataan umum itu hanya membahas secara umum saja. Nah, yang kedua yaitu uraian. Nah, yang dimaksud dengan uraian itu yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci dari bagian per bagian, terus kebiasaan atau kebutuhan hidup, penggunaan alat dan bahannya apa saja, terus perilaku dan hal-hal khusus itu dibahas pada bagian uraian. Nah, seterusnya saya akan menampilkan contoh dari strukturnya. Ini merupakan contoh dari teks laporan percobaan tentang planet Venus. Nah, di sini ada pernyataan umum. Nah, pada bagian pernyataan umum itu hanya membahas tentang umumnya saja. Contohnya, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Jadi pada bagian pernyataan umum itu biasanya membahas secara hal umum saja yang banyak orang itu tahu. Sedangkan untuk bagian yang kedua yaitu uraian itu baru membahas secara rinci lagi. Seperti Venus besarnya sama dengan bumi, terus warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Terus berapa kali Venus mengelilingi matahari, itu merupakan bagian uraian. Nah, pada contoh ini semoga kalian dapat memahami untuk strukturnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kebahasaan yang biasanya digunakan dalam teks laporan percobaan. Nah, untuk kebahasaan pada teks laporan percobaan yang pertama itu memperkenalkan aspek umum atau kelompok seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, binatang, dan yang lainnya. Itu masih membahas secara umum saja. Terus yang kedua, ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Untuk tujuan yang ketiga yaitu kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren yaitu berkesinambungan. Terus yang keempat menggunakan kalimat aktif. Yang kelima menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang ketujuh
tidak ada urutan waktu, tetapi ada urutan kegiatan. Nah, pada penggunaan bahasa teks laporan itu tidak ada urutan waktu, melainkan urutan kegiatan yang telah kalian lakukan dalam melakukan percobaan. Terus yang terakhir yaitu beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Nah, itu penggunaan bahasa pada teks laporan percobaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penyusunan teks laporan hasil percobaan. Untuk langkah yang pertama yaitu kalian membuat judulnya terlebih dahulu sesuai dengan percobaan yang telah kalian lakukan. Misalnya judulnya itu percobaannya itu tentang telur asin, silahkan berarti judulnya itu tentang percobaan telur asin. Terus yang kedua yaitu kalian baru menyusun kalimat pembukaan yang isinya itu ada tujuan, alat, dan bahan. Jadi untuk kalimat pembukaan itu biasanya berisi tentang tujuan kalian melakukan percobaan tersebut, itu untuk apa. Terus alat dan bahan yang kalian gunakan dalam melakukan percobaan tersebut. Yang ketiga yaitu menyusun isi laporan percobaan yang mengenai proses yang berisi langkah-langkah percobaan. Nah, untuk langkah yang ketiga dalam membuat teks laporan percobaan yaitu setelah kalian membuat kalimat pembuka, membuat judulnya, yang ketiga itu kalian susun isi laporan percobaan mengenai proses atau langkah-langkah kalian dalam melakukan percobaan, langkah awal dan langkah sampai langkah akhirnya itu seperti apa kalian tuliskan pada teks laporannya. Terus yang terakhir yaitu menuliskan kalimat yang berisi hasil dan kesimpulan percobaan. Nah, pada langkah yang keempat itu setelah kalian menuliskan langkah-langkah, silakan kalian tuliskan hasil dari percobaannya. Baik itu percobaannya berhasil maupun masih belum berhasil, kalian tuliskan saja di situ. Terus jangan lupa kalian kasih kesimpulannya setelah melakukan percobaan. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil percobaan. Semoga kalian dapat memahami dalam menyusun laporan percobaan. Selanjutnya yaitu tentang kerangka laporan hasil percobaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi awal itu kalian harus membuat judulnya sesuai dengan percobaan yang sudah kalian lakukan atau percobaan yang kalian lihat. Judulnya itu apa? Yang kedua yaitu kalian isi tujuannya atau buat tujuan percobaan tersebut, itu tujuannya untuk apa melakukan percobaan tersebut. Terus yang ketiga yaitu alat dan bahan. Yang keempat langkah-langkah percobaan, dan yang kelima yaitu hasil dan kesimpulan. Itu merupakan kerangka laporan hasil percobaan. Semoga kalian dapat memahami penjelasan singkat pada pertemuan kali ini. Untuk tugas pada pertemuan kali ini yaitu catat informasi penting yang terdapat pada video pembelajaran kali ini. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan melalui Google Classroom. Untuk materi kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik tayangan video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini yang sudah saya sampaikan kalian bisa pahami dan mengerti. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan dan serahkan tugasnya pada hari ini juga. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.